Proses pengencangan kaki dikencangkan dengan menggunakan baut dinabol. Ini menggunakan potongan besi holo ya, dengan ketebalan 0,8. Sedangkan untuk baut dinabolnya saya menggunakan baut berukuran 10 mili. Saya lakukan pengencangan di dalam agar tidak tersandung kaki nantinya. Bautnya dipasangkan terlebih dahulu, kemudian kita tanamkan. Kemudian pasangkan plat, kencangkan ke kakinya dengan menggunakan baut baja ringan. Kencangkan dengan menggunakan kunci ring 12. Ini di depan saya ada plafon dari holo baja ringan. Ini yang nantinya saya gunakan untuk mengunci plastik UV ya, untuk sebagai atapnya. Nah, ini yang sudah saya belah menjadi dua bagian seperti ini. Caranya belah di bagian ininya, sebelah sini satu, kemudian dibalik berlawanan sebelah sini satu, sehingga nantinya jadi seperti ini. Nih, kemudian tidak lupa bagian ini yang menonjol sedikit ditekuk sampai akhirnya menjadi seperti ini. Tuh. Kemudian bisa dirapihkan ya dengan cara dipukul-pukul dan menggunakan palu sampai benar-benar tipis si tekukannya. Dan saya sarankan ini kan ketika dipotong tuh ada bekas-bekas potongannya ya, ini cukup tajam, jadi gunakan kikir untuk menghaluskannya. Nah, ini bagian yang sudah saya haluskan, nanti tinggal dipasang sebagai pengunci plastik UV. Untuk ukurannya ini saya menggunakan rangka holo plafon dengan ukuran 2x4. Nih, sudah cukup untuk sebagai bahan untuk mengunci plastik UV. Proses pemasangan plastik UV ya seperti ini. Nah,
akan lebih bagus apabila dikerjakan minimal 2 orang ya. Yang satu bagian menarik plastiknya, yang satu bagian mengencangkan. Nah, untuk pemasangan plastik UV sebagai pelapis dinding tandon, jadi lepetannya dibuat seperti ini tuh. Bisa dilihat dari dekat ya. Nah, ini tuh dibuat dulu di sini, dikumpulkan di sudut, kemudian masukkan ke ini, ke bagian dalam. Setelah pas dengan sudutnya, baru digunting. Nah, gunting bagian ini. Dan terbentuklah seperti ini ya. Tuh. Terlihat sangat rapi. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan baut baja ringan. Nah, oke. Sip. Proses pelubangan pipa 2 inch sebelum nanti dilubangi, ini terlebih dahulu saya potong dulu bagian ininya yang menonjol. Ini saya potong sepanjang 9 cm, kemudian saya beri garis seperti ini ya. Ini yang saya beri garis memutar agar nanti hasilnya lurus. Nah, ini hasilnya ya, lurus. Buat rekan-rekan yang sulit memotong pipa dengan lurus, bisa gunakan cara tersebut. Kemudian jika rekan-rekan membeli pipa PVC yang tidak ada garis tengahnya ya, seperti ini kan, ini tidak ada garis tengah yang melintang, agar nanti hasilnya rapi, kita beri garis dulu. Kalau rekan-rekan menggunakan baja ringan, ini bisa dimanfaatkan seperti ini ya, untuk menggaris bagian tengahnya. Dimasukkan,
Kemudian kita garis. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh. Nah, setelah didapatkan garis lurus seperti ini, baru kita mulai melubangi, memberikan titik terlebih dahulu, menandai. Untuk jaraknya saya menggunakan jarak 8 cm. Nah, setelah diberi titik seperti ini ya, tuh, baru kita mulai melubangi. Ini hole yang dipakai, saya menggunakan hole ukuran 42 mili. Nah ini, karena nantinya saya akan menggunakan net pot berukuran 5 cm kurang lebihnya. Oke ya, kalau lupa ucapkan bismillah. Nah ini kita cek ya, tuh pas di ukuran net pot, jadi tidak goyang ya untuk ukuran net pot yang ini. Oke, setelah beres melubangi, sebaiknya dibersihkan dari sisa-sisa hasil pengeboran seperti ini. Bisa menggunakan amplas atau menggunakan pisau kecil lah, seperti yang saya lakukan ini, agar nantinya tidak melukai tangan pada saat pembersihan pipa. Untuk inputnya menggunakan selang HDPE 11 mili, dan untuk melubanginya menggunakan mata bor 10 mili. Nah ini kan udah dilubangi ya, tinggal bagian pipanya yang belum saya lubangin. Seperti ini ya. Oke, kita cek. Kalau belum masuk, ini tinggal dikerok pinggirnya sedikit. Oke, itu pas. Kemudian kita masukkan. Setelah itu kemudian dilem menggunakan lem pipa di sekeliling selangnya. Gitu. Ini untuk bagian output menggunakan pipa 1 in.
Nah, ini dilubangi menggunakan hose saw 32 mili. Untuk jalur input dari pompa menggunakan pipa 3/4 in. Ini pompanya yang 3 meter. Ini jalurnya seperti ini. Ini sambungannya menggunakan water mur. Nah, ini T3/4, kemudian ke bagian sininya diredus pakai yang 1/2 inch. Tuh, seperti ini. Tara, instalasinya alhamdulillah sudah beres ya. Nah, ini tinggal dites running pompanya, barangkali nanti ada kebocoran. Tuh, ini untuk semayanya sudah saya siapkan. Ini ada selada, dia ini ada pakcoy dari Nauli Panah Merah, sudah siap untuk dipindah tanam. Oke, ini pompanya yang sudah saya tes. Kita cek instalasinya apakah ada yang bocor ataukah sudah siap digunakan. Kita cek untuk jalur-jalur input ya. Tuh, sepertinya aman. Cek untuk debit airnya. Nih, alir. Kita cek juga untuk outputnya apakah ada kebocoran. Tuh. Oke, aman ya. Nah, ini di dalam tandon seperti ini. Tuh, ini back hose-nya saya buka full ya. Tuh. Oke, sudah siap untuk ditanami. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga ada sedikit manfaat dari video yang saya bagikan ini. Tetap semangat berhidroponik. Terima kasih.